Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Burhan di B Project Channel. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian di rumah sehat-sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezekinya, amin. Nah teman-teman, jadi di video kali ini gua mau ngebahas settingan CPT nih, mau nge-review sih lebih tepatnya. Mau nge-review settingan CPT yang gua pakai di motor gua nih, si Bonet gitu. Sekalian kan ini gue mau nyari CPT, sekalian nanti gue bahas mulai dari kuli depan gitu, terus ukuran roller berapa, pakai berapa, nanti gue bahas. Dan di sini gue ngebahas di mesin standar ya teman-teman. Disclaimer dulu, kalau misalnya motor teman-teman board up gitu, gue nggak berani nggak berani bicara karena gue belum pernah nyoba motor board up, mungkin settingannya juga beda. Tapi di sini gue mau ngebahas di motor standar. Ini motor Beat 110, mesinnya standar, cuma gue ngebahas settingan CVT. Nah, buat settingan CVT apa? Settingan CVT itu menurut gue nih bukan buat kenceng-kencengan, bukan buat kayak top speednya sampai berapa. Karena menurut gue mesin standar paling beat, untuk beat ya paling 100 juga limit. Mau settingan chipnya kayak gimana tuh pasti 100 juga limit teman-teman gitu, tergantung settingannya juga. Tapi jangan lupa mesinnya harus sehat ya teman-teman, biar percuma kalau misalnya CVT teman-teman udah di setting nyampe part racing tapi mesinnya kagak diurus, sama aja percuma. Apa sih CVT di sini tuh buat penyalur aja sih, penyalur tenaga biar motor maksimal gitu. Nah di sini gue mau nge-review settingan gue. Ini nggak perlu teman-teman contoh atau langsung terapin ke motor teman-teman, karena settingan speed itu relatif, tergantung owner yang punya motornya, cara berkendaranya kayak gimana, itu ngaruh teman-teman. Nah gue pribadi suka motor yang kayak stop and go nya cepet, jadi gue nggak terlalu suka motor yang gerung gitu, gerung di bawah. Jadi gerung dulu ngumpulin RPM baru jalan, gue nggak suka. Terus di sini akselerasi yang gue cari, karena kalau misalnya motor lemot banget ya nggak enak gitu. Nah kalau misalnya top speed menurut gue itu nggak terlalu penting teman-teman. Paling kalau misalnya di dalam kota paling kenceng berapa sih bawa motor, paling 80 sampai 100 juga. Susah gitu kan, susah sih gitu, kayak ya rame gitu, paling 80 aja udah was-was lah, rame gitu. Kecuali beda kebutuhannya buat temen-temen yang mungkin buat speeding, buat masih udah buat aptus, atau enggak standar juga cuma buat speedingan, mungkin itu nyari top speed penting sih. Tapi di sini gua poinnya itu mau nge-review settingan gua, itu mau temen-temen ikutin silakan, enggak juga silakan, karena CPT itu relatif teman-teman, ngaruh ke berat badan juga. Nah di sini gue menjelasin berat badan gue itu 55, terus kalau misalnya boncengan sama istri tuh istri gue berapa ya, paling 50 juga enggak, paling total 105 lah. Itu buat dibawa nanjak. Ini settingan seat yang sekarang enak, akselerasinya juga enak, bawahnya stop and go nya enak buat dalam kota. Jadi kalau jalan jelek ketemu polisi tidur enak temen-temen gitu. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune terus. Oke, yuk. Oke nih teman-teman, sebelum gua review settingannya mau gua bongkar dulu CVT-nya. Oke, yuk.
Nah teman-teman, ini udah kebongkar semua nih sebenarnya. Sekarang nih part-partnya ini belum gue bersihin. Silnya juga udah rembes lagi aja, baru ganti nih. Ntar. Nah ini kue depannya nih. Nih mangkoknya. Ini kampas. Ini kipasnya nih. Udah. Itu baut-baut sama ini bandonya. Oke, gua mau bersihin dulu, habis itu kita review apa aja settingan CVT gua. Oke, yuk. Nah oke nih teman-teman, jadi ini udah gua bersihin semua. Jadi gua bakal nge-review mulai dari puli depan nih. Ini puli depan nih teman-teman. Nah buat puli depan sendiri ini gua puli ori, cuman nih derajatnya udah gua custom jadi 13,8 sama nih kerok jalur nih teman-teman gitu nih. Jadi buat pulinya sendiri 13,8 ditambah kerok jalur biar akselerasinya lebih apa, si lorot bisa lebih naik, sama akselerasinya tuh biar lebih enak teman-teman. Nih pulinya 13,8 ya. Terus kipasnya juga sama nih teman-teman. Nih kipasnya pakai ori juga, cuma dibubut di custom jadi ukuran 13,8 gitu teman-teman. Nih oke lanjut. Nah di sini buat roller buat roller sendiri ini gua pakai, buat teman-teman mungkin buat roller banyak sih ya. Ini roller yang tadi baru gue lepas nih teman-teman, tuh gue ganti ini dari Yamagata kayak gini. Saran gue kalau misalnya teman-teman masih nyeting atau misalnya masih ngeracik, beli aja roller kayak Yamagata, kan murah tuh 30 ribuan. Jangan langsung beli jangan langsung beli roller yang mahal gitu kayak KTC atau UMA yang biasa dulu. Kalau udah ketemu settingannya baru dah beli roller yang mahal juga nggak apa-apa, belibet banget ngomong roller jer. Nah buat settingan sendiri nih, ntar ini tadi yang pertama gue pakai berapa gram ini, nah 12 gram sama 10 gram teman-teman. Jadi totalnya tuh tadi gua pakai berapa tuh, 12 tambah 12 kali 3, jadi sama selang-seling nih. Tuh ini 10 gram, ini 12 gram, jadi totalnya tuh 66. Biasa gua nyeting antara berat maksimal tuh gua nyampe di 69 gram, kalau yang paling rendah itu 63. Nah ini gua pakai 66, berarti tadi 10 nya 3, 12 nya 3 juga nih. Oh 10 yang ini, wih 14. Maaf nih, ngaco timbangannya. Nah 12 gram tuh, jadi totalnya 66 gram teman-teman. Karena gue di sini nyari settingan yang gak terlalu gerung. Kalau misalnya gue pernah pakai 10 rata aja itu udah nggak gerung banget teman-teman gitu, makanya gue pakai 66 gram totalnya. Total semua roller tuh 66 gram
itu enak banget bagi gue. Stop and go nya enak, akselerasinya enak, top speednya juga ya lumayan, nggak cepet mah, nyampe buat motor standar mah. Kan tadi yang dia gue bilang buat nyesuaiin karakter riding kita sih kalau setting speed itu gitu, setting speed ya. Terus lanjut, tadi roller udah 66 gram totalnya. Terus nah tadi kan ini puli gue 13,8 teman-teman, buat nambahin akselerasinya lagi. Jadi awalnya tuh gue 13,8 kurang enteng gitu awal tarikannya. Nah gue tambahin ring kayak gini teman-teman nih. Ini ring Myoje, ini berapa mil ya pokoknya nih, ring Orion Myoje pokoknya ada, cari aja di toko juga banyak ring Myoje gitu. Karena beat gue ini BTSP tahun 2018 tuh udah ada ring bawaannya kayak gini teman-teman nih. Jadi gua tambah jadi awalnya yang ini dulu yang tipis, habis itu jadi dua gini ringnya gitu. Kalau beat yang 2000 sekarang nih yang deluxe itu nggak ada ring kayak gininya teman-teman, jadi dua nih ringnya ya. Jadi posisinya di sini nih. Oke, buat apa tadi udah ya, puli 13,8, krok jalur, terus roller 66 gram totalnya. Itu sih balik lagi ke selera teman-teman, karena yang namanya setting speed itu nggak semua bisa diaplikasiin kayak misalnya kita niru orang terus sama gitu enak, enggak, karena itu tergantung kita make make motornya kayak gimana. Ada yang suka yang gerung settingannya, ada yang suka yang cepet di awalnya cuma buat napasnya panjang gitu. Ini kan gue buat settingan harian buat stop and go nya enak, jadi nih rollernya totalnya 66 gram, 10 nya 3, 12 nya 3, jadi seling gitu teman-teman. Nanti gue tunjukin cara seling rollernya kayak gimana. Oke, lanjut. Nah sini buat bos-bosannya sendiri ini gue udah ganti teman-teman nih. Ini udah kemakan, kurang grease kayaknya. Ini gue pakai pitchback teman-teman nih. Ini lebih enteng ya kita timbang ya. Nih beratnya tuh cuma 22 gram tuh, 22 gram teman-teman. Ini enteng banget, jadi biar kerja si mesin juga semakin enteng ya, semakin bagus, semakin akselerasinya juga dapet gitu teman-teman. Ini pakai bosan dari pitch bike nih buat beat. Kalau Oriannya tuh gue pemeran timbang tuh sekitar 80 apa berapa gram gitu, agak berat pokoknya 3 kali lipat dari berat ini gitulah. Oke, ini seperti biasa tutup rumah lornya, nggak ada yang di apa-apain, cuma di sininya nih gua halusin biar nggak cepet kemakan rollernya. Ini pislet dari dokter Puli, udah ngondo ini juga udah lama tuh, nggak apa-apa lah, pakai dulu aja. Oke, bagian depan sama udah. Sekarang mau pan belt nih. Pan belt gua pasti pakai pertahanin Orion teman-teman, karena menurut gua Ori lebih bagus lah. Ori ini mana ya kodenya nih, K44 tuh. Ori nggak pernah pakai, gua udah baru 2 kali sih ganti roller ini, ganti pan belt. Nah ini juga masih awet tapi udah retak sih, paling ntar ganti lah. Oke, ini pan beltnya Orion. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian puli belakang ya teman-teman. Oke, yuk lanjut. Buat bagian belakang gue mau ngebahas soal mangkok dulu nih teman-teman. Nah, mangkok di sini gue pakai Orion juga, cuma gue custom lagi teman-teman. Ini gue custom bolong-bolong nih tuh, gue bolong-bolong biar nggak cepet panas gitu. Tapi gue nggak di kartel nih teman-teman, dalamnya halus aja gini.
Kenapa halus ya? Biar nggak cepet makan kampas gitu. Mangkoknya Orian, cuma gua custom bolong-bolong. Oke, ini udah ya. Lanjut ke bagian kampas ganda nih. Oke, nah buat kampas ganda sendiri gue masih sekarang gue pakai, balik lagi ke Orian teman-teman, karena sebelumnya gue pernah pakai kampas racing merek D. Itu menurut gua nggak enak, nggak tahu ya nggak enak kenapa, mungkin karena settingannya nggak ketemu. Bagi gua dulu gua nyeting pakai kampas Daytona itu habis dibongkar nih enak nih, terus nggak lama geledak gitu terus teman-teman. Hasil gua mutusin buat ganti kampas yang ori gitu. Mungkin teman-teman yang pakai kampas Daytona tapi enak-enak aja, mungkin settingannya ketemu. Nah ini gua nggak ketemu settingannya. Kenapa bisa apa sih, kayaknya kampas Daytona tuh dia tebal nih teman-teman. Nih di sini tuh lebih tebal nih, kampasnya tebal juga, sama ininya bahan ininya tuh keras, agak keras, karena kan racingnya khusus buat balap kali ya itu ya. Buat harian menurut gua nih, buat yang pakai ya nggak masalah, menurut gua kurang rekomen lah kalau buat harian. Kenapa? Pertama kampasnya keras, bukan produknya yang jelek ya, cuma kampasnya terlalu keras buat harian, sama terlalu tebal teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman pakai kampas Daytona terus geledak, pertama caranya ngatasinnya ya, kalau misalnya terlanjur udah beli terus udah masang tapi nggak mau ganti Korean, teman-teman bisa yang pertama tuh ini kartel si mangkoknya nih, si mangkok ininya di kartel biar lebih nggak gigit teman-teman gitu. Yang di sini nih kartel nih. Yang kedua, cara ngatasinya teman-teman bisa pakai persentri yang agak keras, cuma resikonya motor jadi gerung teman-teman karena persentrinya keras. Kenapa gua bilang ganti persentri yang keras? Karena gini, cara logika aja ini menurut gua teman-teman, kalau salah tolong dikoreksi ya, karena kampas Daytona itu tebal nih ya, tebal. Nah ketika logikanya gini, ini kan mangkok nih, ini kampas tebal ya. Kalau misalnya RPM motor naik nih, tapi karena kampasnya tebal, kampas ngebuka nempel ke si mangkok. Nah sedangkan RPM mesin tuh belum tinggi teman-teman gitu, kayak misalnya baru setengah tapi si kampas udah nempel ke mangkok. Alhasil kampas nempel cuma tenaga mesin belum kekumpul, alhasil gerdek gitu teman-teman. Jadi cara ngakalinnya ya kayak gitu yang tadi gue bilang, ganti persentri yang agak keras. Jadi motor nunggu ngegerung dulu, tenaga kumpul dulu, nah baru si kampas kebuka nempel ke mangkok. Nah itu kalau misalnya tenaganya nggak udah kekumpul, si kampas nempel ke mangkok, alhasil ya gak gredek gitu, biasanya gitu. Terus cara ngakalinnya, ribet banget ngomong. Cara ngakalinnya lagi, ganti roller yang lebih ringan. Misalnya temen-temen pakai roller 10 gram rata, cuma masih gredek. Nah coba dah, kalau misalnya nggak mau ganti persentri, coba ganti roller ke ukuran 8 gram. Cuma resikonya yang tadi gue bilang, motor jadi lebih gerung. Kenapa? Pakai roller ringan motor bisa kalau misalnya beneran ya, ini menurut logika aja menurut gue, karena kan kalau misalnya roller enteng nih, jadi puli gerak tuh sebelum ini naik, jadi gimana ya cara logikanya, kan cara ngegerakin puli tuh dia kayak muter gini teman-teman, muter. Nah kalau misalnya bebannya semakin enteng atau rollernya makin enteng tuh butuh putaran yang lebih kencang buat ngegerakin si roller. Ini buat motor standar ya, kalau misalnya motor bore up mungkin beda lagi. Contohnya gini deh, kotor sorry ya. Misalnya di sini beban misalnya roller 12 gram. Kalau misalnya beban di sini
apa di sini berat, jadi buat muter ini tuh lebih gampang teman-teman gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya di sini bebannya lebih enteng, buat muter gini tuh harus butuh kayak muterin gininya tuh lebih kencang gitu. Nah, makanya si RPM kalau misalnya pakai roller ringan bisa bisa aja ngatasin si gradek kalau pakai kampas Daytona gitu, karena kampasnya lebih tebal. Jadi si kampas tuh lebih cepat nempel ke mangkok gitu teman-teman. Cara ngatasinnya itu menurut gue ya. Kalau misalnya salah mau dikoreksi. Kalau misalnya teman-teman ada yang pakai kampas Daytona tapi aman-aman aja tuh sampai sekarang, ya alhamdulillah. Mungkin guanya aja yang gak ketemu settingannya gitu teman-teman. Tadi udah ya, nih mangkok Orion di bolong-bolong, nggak di kartel. Terus ini kampas pakai Orion Beat. Nah, buat per-peran nih, gue di sini lebih ke motor Beat temen-temen ya. Kalau misalnya temen-temen motornya Vario atau Vario 125 atau 150 mungkin beda lagi karena itu cc-nya lebih gede temen-temen. Nah, per di sini gue pakai per setan by Ideal Speed. Nih per custom temen-temen nih. Tuh, ini per custom. Kalau ditanya ukurannya berapa RPM, ini gua nggak tahu berapa RPM karena ya gue custom buat Beat ESW 2018 standar gitu gue bilangnya. Kenapa? Kalau misalnya dasaran nggak, kalau misalnya yang RPM gitu pakai berapa RPM buat per CVT-nya atau per gedenya. Kalau menurut gua, saran dari gua nih, buat per gedenya maksimal 1000 RPM aja udah cukup teman-teman. Karena gue udah coba 1000 RPM pakai punya KTC kita, aku gue udah coba itu udah cukup banget. Kalau misalnya per per CVT atau per gedenya terlalu berat atau kayak pakai 1500 bahkan nyampe 2000 di motor standar ya, motornya mesin standar ya, nggak ngomongin mesin bore up, itu nanti atasnya nggak jalan teman-teman gitu karena si pool ini tuh ngedorongnya tuh berat gitu. Jadi atasnya kalau misalnya per ini kekerasan, itu nanti atasnya nggak jalan motor. Misalnya kayak dari 80 ke 100 nya tuh berat teman-teman gitu. Kenapa gue bisa bilang itu? Karena pas itu gue pernah dyno mesin standar nih pas 5 PCU, gue dyno ke MMS. Dia nyaranin kalau pakai per CVT kayak gini tuh jangan terlalu keras, standar aja sebenarnya cukup gitu. Kalau misalnya terlalu keras nanti yang tadi gue bilang atasnya nggak jalan gitu, jadi lambat lah naiknya. Kalau misalnya kayak dari 80 kilo ke 100 km per jam itu lembot gitu karena per ininya keras tuh teman-teman. Nih catnya per dari Daily Speed juga per sentrinya juga sama nih teman-teman. Ini by Daily Speed juga, ini kan satu paket. Nih kalau misalnya saran bang per sentri pakai yang berapa RPM buat Beat, menurut gua 1000 RPM udah cukup, udah ngegerung temen-temen. Kalau lebih dari 1000 RPM kayaknya nggak rekomen, kayak pakai 1500 itu kurang rekomen, pasti motor bakal gerung banget karena pernya keras. Jadi si kampas selama ngebukanya gitu pasti nggak akan gerung banget, kurang rekomen. Gua aja pernah dulu pakai 1000 RPM ya, nih roller 10 rata per 1000 RPM, ini 1000 RPM itu bukannya gerung banget, gua nggak nyaman. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang suka motor yang gerung awalnya ya nggak masalah, cuma kan yang tadi gue bilang di awal, balik lagi CP itu nyesuaiin cara berkendara kita teman-teman gitu. Jadi buat yang nggak suka gerung 1000 RPM udah cukup nih kalau misalnya mau ganti persentri, karena gunanya persentri itu di awal teman-teman buat ngebuka si kampas gitu teman-teman. Oke, buat pulley skundernya ini masih standar, gua apa-apain, masih standar dari awal, ya kenapa-napa. Jadi apalagi ya, udah paling teman-teman segitu aja ya. Nah jadi dari awal tadi buat pulley-nya gue pakai pulley standar 13,8 nih, kerok jalur, kipasnya 13,8 juga. Untuk
pump beltnya ini gua pakai Orion teman-teman, Orion K44. Terus ini apa namanya, bos-bosan pakai bos pull ya di sini. Ini gua pakai punya pitchback karena lebih enteng. Terus mangkok standar ini gua bolong-bolong tapi tanpa di kartel teman-teman. Oke, lanjut kampas ganda standaran, punya bit persentrinya juga apa by Daily Speed, sama PGD-nya juga by Daily Speed itu teman-teman. Terus apa lagi, udah gue cuma bilang bahwa settingan CPU itu tuh enggak, misalnya ini gue nge-review punya gue aja. Kalau misalnya teman-teman mau ngikutin silahkan, mau enggak juga silahkan, karena takutnya teman-teman ngikutin setup yang gue pakai ini cuma enggak sesuai cara berkendara sama teman-teman gitu. Kalau gue pribadi yang tadi gue bilang di awal, buat stop and go nya enak, akselerasinya dapet, sama top speed akselerasinya cepet, sama ya top speed lah, cepet nyampe lah. Sama tadi lupa satu nih, ring Mioje biar akselerasinya cepet. Oke, mungkin videonya segini dulu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan soal seputar CVT bisa di DM aja di IG gua. Gua di sini bicarain motor beat teman-teman ya. Gua bukan ini, gue cuma sharing. Barangkali teman-teman ada yang masih bingung cara setting CVT itu kayak gimana. Setting CVT itu sebenarnya bukan buat kenceng-kencengan tapi buat memaksimalin kinerja mesin teman-teman gitu. Kalau menurut gue ya, biar si motor ya enak dipakainya sesuai sama cara apa namanya, cara berkendara kita gitu. Buat settingannya kayak tadi, kalau misalnya kecepatan bisa di skip teman-teman. Oke, mungkin videonya segini dulu teman-teman. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Oh iya, lupa tadi, buat rollernya gue pakai 66 gram total ya. Terserah teman-teman mau pakai 11 gram rata, mau pakai 10 gram 3, 12 gramnya 3 disilang, terserah. Tapi yang pasti gue pakai 66 gram. Sama kalau misalnya gue pengen entengin paling turun 3 gram jadi 63 gitu teman-teman. Antara totalnya antara 63 gram kalau enggak 66 gram. Oke teman-teman, ini udah maghrib nih, lagi juga. Mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Gue ucapin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye bye.